Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Anita Dunurvita dan Mutiara Rizky Ananda Gunardi. Kami akan membahas larutan dan sifat koligatif. Yang pertama kita bahas yaitu larutan. Pengertian dari larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Komponen larutan kimia adalah pelarut atau yang biasa disebut solvent dan zat terlarut atau yang biasa disebut solut. Pelarut adalah komponen larutan dengan jumlah yang lebih banyak, sedangkan zat terlarut memiliki jumlah yang lebih sedikit. Yang kedua, kita bahas jenis-jenis larutan. Jenis larutan dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu berdasarkan wujud pelarutnya. Yang kedua berdasarkan zat terlarutnya. Yang ketiga berdasarkan fase zat pelarut dan terlarut. Yang keempat berdasarkan daya hantar listrik. Dan yang kelima yaitu berdasarkan tingkat kejenuhan. Jenis larutan yang pertama yaitu larutan berdasarkan wujud pelarutnya, yang dibedakan menjadi 3 yaitu larutan cair, larutan padat, dan larutan gas. Larutan cair yaitu larutan yang pelarutnya berwujud zat cair, contohnya seperti larutan garam dan larutan gula. Yang kedua yaitu larutan padat. Larutan padat yaitu larutan yang pelarutnya berwujud padat, contohnya seperti emas 22 karat yang terdiri dari campuran emas dan perak. Yang ketiga yaitu larutan gas. Larutan gas yaitu larutan yang pelarutnya berwujud gas, contohnya seperti udara bebas yang kita hirup di lingkungan terdiri dari oksigen dan nitrogen. Jenis larutan yang kedua yaitu larutan berdasarkan wujud zat terlarutnya. Dibedakan menjadi 2 yaitu larutan pekat dan larutan encer. Larutan pekat adalah larutan yang komposisi zat terlarutnya lebih banyak dibanding zat pelarutnya. Contohnya seperti larutan alkohol 75%. Dalam larutan alkohol 75% ini terdapat 75% alkohol sebagai zat pelarut dan 25% air sebagai zat terlarut. Yang kedua yaitu larutan encer. Larutan encer adalah larutan yang komposisi zat terlarutnya lebih sedikit dibanding pelarutnya. Contohnya seperti alkohol 25%. Dalam larutan alkohol 25% terdapat 75% air sebagai zat pelarut dan 25% alkohol sebagai zat terlarut. Jenis larutan yang ketiga yaitu jenis larutan berdasarkan fase zat pelarut dan terlarutnya. Yang pertama yaitu larutan gas dalam gas, contohnya seperti udara. Yang kedua larutan gas dalam cairan, contohnya air terkarbonasi. Yang ketiga larutan gas dalam padatan, contohnya hidrogen dalam platina. Yang keempat larutan cairan dalam gas, contohnya seperti uap air di udara. Yang kelima yaitu larutan cairan dalam cairan, contohnya yaitu alkohol dalam air. Yang keenam yaitu larutan cairan dalam padatan, contohnya seperti air dalam buah-buahan. Yang ketujuh yaitu larutan padatan dalam gas, contohnya seperti aroma atau bau. Yang kedelapan yaitu larutan padatan dalam cairan, contohnya seperti larutan gula. Dan yang kesembilan yaitu larutan padatan dalam padatan, contohnya seperti baja atau campuran besi dan karbon. Jenis larutan yang keempat yaitu larutan berdasarkan daya hantar listrik. Larutan berdasarkan daya hantar listrik dibedakan menjadi 2 yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu jenis larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya seperti larutan HCl, larutan H2SO4, larutan asam asetat, larutan NaCl, dan lain-lain. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah jenis larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya seperti larutan gula, larutan alkohol, larutan urea, dan lain-lain. Jenis larutan yang kelima yaitu larutan berdasarkan tingkat kejenuhan. Dibedakan menjadi 3 yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan sangat jenuh.
Larutan jenuh adalah larutan yang memiliki kapasitas melarutkan zat terlalu lebih banyak di dalamnya. Yang kedua yaitu larutan tak jenuh. Larutan tak jenuh ini adalah larutan yang partikel-partikelnya tidak habis bereaksi dengan pereaksi. Dan yang ketiga yaitu larutan sangat jenuh. Larutan sangat jenuh adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga menimbulkan endapan. Selanjutnya yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif elektrolit adalah sifat fisik dari larutan elektrolit yang tergantung pada jumlah zat terlarut, terlepas dari sifat zat terlarut. Zat terlarut yang ada dalam larutan elektrolit adalah atom, molekul, atau ion yang kehilangan atau memperoleh elektron untuk menjadi konduktif secara elektrik. Sedangkan koligatif non-elektrolit adalah sifat fisik larutan non-elektrolit yang bergantung pada jumlah zat terlarut terlepas dari sifat zat terlarut. Non-elektrolit adalah zat yang tidak menghasilkan larutan konduktif ketika dilarutkan dalam pelarut. Selanjutnya yaitu jenis sifat koligatif larutan yang lainnya. Dibedakan menjadi 4, yaitu penurunan titik beku, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan tekanan uap, dan yang keempat tekanan osmosis. Yang pertama yaitu penurunan titik beku. Jika mencampurkan suatu senyawa dengan pelarutnya dan kemudian mendapatkan larutan sebagai hasilnya, suhu untuk merubah fase dari cair menjadi padat atau titik beku akan berubah menjadi lebih rendah dibandingkan senyawa yang murni. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Dengan penambahan zat terlarut, energi yang dibutuhkan oleh sebuah larutan untuk merubah fase dari air menjadi gas lebih besar dibandingkan dengan senyawa pelarut murni yang menyebabkan titik didih akan mengalami kenaikan. Yang ketiga yaitu penurunan tekanan uap. Kecepatan penguapan pada berbagai cairan berbeda-beda. Tekanan uap adalah besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah uap yang terbentuk pada permukaan cairan. Tekanan osmosis adalah tekanan hidrostatis yang dapat mengimbangi gerakan dari molekul pelarut yang melewati dinding semi permeabel.